Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Lanjut baca Asmaul Husna. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus salamu ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar mutakabbir ya musawwir ya ghaffar ya qaharu ya wahhab. Oke, di absen dulu ya. Aditya Renando Putra, Amelia Agustin, Andini Juliani, Arini, Astriani. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Sudah siap belajar? Siap. Oke, silakan coba dicek dulu teman sebangkunya. Apakah sudah rapi? Oke, ya sekarang kita review dulu pertemuan sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama tentang pengertiannya, bahwa secara bahasa hari akhir itu sama dengan hari kiamat atau hari pembalasan ya. Kemudian setelah terjadi kiamat kubro, kita akan masuk ke periode hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as, yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi untuk hari ini, yaitu tentang qada dan qadar ya, atau iman kepada qada dan qadar ya. Nah, bahwa peta konsep yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu, kemudian kita mempelajari dalil-dalilnya, kemudian ada jenis-jenisnya ya. Oke, yang pertama kadenya kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama setelah mempelajari ini kalian diharapkan mampu menguraikan makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis qada dan qadar. Yang ketiga, mampu menelaah dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Oke, sebelumnya silahkan kalian cek dulu, buka HP-nya terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan post test terlebih dahulu, pre-test terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka link 3 Flash Movie 90, diklik link atau menu pre-test, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, sudah ya, cukup ya. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang kita akan mempelajari qada dan qadar ya. Jadi penting kita mempelajari qada dan qadar ini, karena ini adalah termasuk ke dalam salah satu rukun iman yang wajib kita yakini dan percayai ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut.
Sudah ya? Oke, yang selanjutnya ada sebuah video. Silakan diamati terlebih dahulu videonya. Oke, sudah cukup ya? Oke, dari satu gambar dan satu video, ya mungkin dari yang sudah kalian amati tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Oh ya. Apakah bencana merupakan takdir Allah? Oke, ada satu pertanyaan dari Arini ya. Pertanyaannya, apakah bencana termasuk ke dalam takdir Allah? Oke, ada lagi selain itu? Oh ya, Devita silakan. Setelah melihat video tadi, bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, ada pertanyaan dari Devita. Setelah melihat video tadi, bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, ketika kita melihat ada pengemis, bagaimana cara kita menyikapi adanya seorang pengemis? Oke, sebelum dijawab, ya kita akan bahas dulu tentang materi iman kepada qada dan qadar. Mungkin setelah dijelaskan materi tersebut, nanti ada beberapa hal yang bisa menjawab dua pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada itu berarti hukum, ketetapan, keputusan pemerintah, kehendak, mewujudkan, pemberitahuan dan penciptaan. Oke, yang kedua menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Di sini ada contohnya, yaitu misalnya ada usia. Kemudian penciptaan bumi, yaitu merupakan contoh dari qada. Yang kedua qadar, secara bahasa hukum, kepastian, peraturan dan ukuran, ketentuan suatu perkara mengikut kadar yang tertentu. Contohnya di sini ada usia manusia, misalnya ada yang 63 tahun, ada yang 50 tahun, ya, ada yang 70 tahun dan lain sebagainya. Atau yang kedua, contoh Allah sejak azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Takdir itu adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri, yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di mahsyar kelak. Ini ada sebuah hadis ya yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Ya, karena ini merupakan rukun iman yang ke-6 ya. Oke. Yang terakhir, silahkan kalian buka HP-nya, dicek lagi link 3 flash movie 90. Di situ ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, saya sudah bagi menjadi beberapa kelompok di situ. Ya. Ada 4 kelompok, betul ya? Ada 4 ya? Oke, 4 kelompok itu akan kita diskusikan beberapa hal. Kalian cari tahu pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian kaitannya dengan takdir ini apa? Maksudnya termasuk ke dalam takdir apa? Takdir mu'allaq atau takdir mubrom? Ya, jelas ya? Oke, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Waktunya 15 menit. Disampaikan di dalam kitab Hasyiatus. Gimana Pak bacanya Pak? Hasyiyat. Iya. Hasyiatus. Khasiatus. Nah, Apa tentang apa? ini kan kalau
Boleh tabung. Boleh. Hah? Ubah diperbolehkan. Kalau yang jadi tempat dari istri sah. Kalau yang lain nggak boleh. Kudu sah. Berarti kudu sah. Ada. Oke, waktunya sudah cukup ya. Sudah cukup diskusinya. Sekarang tinggal dipresentasikan. Sudah siap untuk presentasi? Oke, sekarang dilanjutkan untuk kelompok 1 tentang LGBT. Silakan untuk ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LGBT. Jadi, LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Gay adalah sebuah istilah bagi laki-laki yang umumnya digunakan untuk menyebut orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Jadi kesimpulan dari materi LGBT menurut Islam merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar. LGBT juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, ciptaan manusia, agama, dunia, bahkan unsur kesehatan jiwa. Allah telah mengancam LGBT dengan siksa yang maksimal. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, mengakui apabila ada kesalahan, apabila ada yang benar. Izin bertanya, saya dari Astrodabu dari kelompok 4. Apakah homoseksualitas dapat disembuhkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Asri. Menurut ahli neurologi, Dr. Rio Hasan mengatakan tidak ada istilah sembuh lagi bagi orang yang memiliki orientasi seksual lesbian, gay, dan biseksual. Menurut dunia kedokteran, saat ini lesbian, gay, dan biseksual bukanlah penyakit dan bukanlah gangguan menjadi penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Oke, tentang LGBT ya. Oke, sudah selesai ya. 4 kelompok sudah presentasi semua. Sekarang tiba kita di akhir pembelajaran ya, kita simpulkan terlebih dahulu materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah tentang iman kepada qada dan qadar ya. Pengertiannya bahwa qada dan qadar itu wajib kita imani karena merupakan salah satu dari rukun iman ya. Kemudian ada dari LGBT termasuk takdir mualaf, transgender mualaf, bayi tabung mubrom, operasi plastik mualaf. Oke ya, itu kesimpulannya pada kesempatan kali ini. Ada berarti saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik ya, dari 4 kelompok di sini yang sudah berdiskusi kemudian mempresentasikan ya. Saya akan tunjuk 1 kelompok terbaik, yaitu jatuh pada kelompok LGBT. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, yang terakhir adalah post test ya. Silakan kalian akses kembali link Tree Flash Movie 90 ya. Kemudian ada post test atau di situ menu ujian atau menu evaluasi. Silakan diklik dan dikerjakan, waktunya 5 menit. Sudah 5 menit waktunya, silahkan diakhiri proses post testnya. Nah, berarti sudah selesai juga pertemuan dan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Atau tadi pertanyaan sebelumnya di awal si Adini dan Devita sudah terjawab? Oke, sudah ya. Berarti sekarang kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.